variabel-variabel memang sangat bergantung atau sangat kita, apa namanya, inti dari apa yang akan kita lakukan, kemudian baru teori. Kemudian baru kalau misalnya ada variabel-variabel yang memang dipertimbangkan gitu. Nah, itu kita, identifikasikan termasuk juga temuannya. Temuannya apa dan beserta dengan argumennya. Nah, kebetulan ketika ini adalah mapping saya untuk mempublikasikan yang di jurnal Q2 tadi, eee, sebenarnya kasusnya itu adalah sudah banyak sekali penelitian ngomongin sustainability dengan earnings management, kalau di bidang saya ya, Bu. Sehingga ketika saya nyari gitu, itu tuh ada sekitar 80-an, 89 lah ya, yang bisa saya mapping. Jadi saya mapping sebanyak ini, sebanyak 80 sekian gitu, ya. Terus kemudian baru bisa mengidentifikasi ini nih kebaruannya, gara-gara saya tahu bahwa variabel-variabel yang ada itu diukurnya itu terbatas pada misalnya hanya menggunakan model ini, kemudian hanya menggunakan model itu gitu kan, baru kemudian saya cari celahnya. Oh, kalau semua yang ada di penelitian ngomongin earnings management itu cuma ngomongin accrual aja, satu metode aja, saya akan menggunakan metode yang lain. Nah, itu sebagai kebaruan dalam hal pendekatan atau metodologi. Jadi saya nggak cuma basisnya accrual, tetapi saya juga basisnya adalah ya sesuatu yang lain yaitu cash gitu, accrual dan cash gitu. Terus kemudian saya juga nyari kira-kira ada nggak, apa, penelitian-penelitian ya teori tadi ya, tadi sudah sempat saya gambarkan, oh kebanyakan agensi teori, political theory, integration, stakeholder, agensi, dan seterusnya. Coba kita lihat. Gini kan jadi kelihatan ya, kebanyakan ngomongin apa gitu. Ini cuma satu nih ngomongin tentang moral teori, ya toh. Nah ini kemudian saya angkat jadi apa, jadi perspektif yang akhirnya jadilah, mana nih, paper saya yang ini, bentar. Nah ini ya, Institutional and Regulatory Perspective. Yang ditangkap adalah menggunakan si ini, Applying Moral Licensing Theory. Karena apa? Saya nggak nemu yang kira-kira ada yang paling mirip itu adalah yang mungkin ini ya, ethical. Terus kemudian yang masih ada sosial, apa namanya, psikologinya dalam moral teori, gitu. Sisanya kan ya benar ya, kita jadi tahu bahwa dengan mapping seperti ini, yang belum dibahas itu apa, gitu. Termasuk juga moderating ketika ini, oh ternyata ini aja. Nah, saya pengen nangkap, oh nggak ada nih dengan perspektif institusional ini ada satu, tapi kemudian ini membahas dengan pengukuran yang lain. Ini juga ada ngomongin legal sama media, tapi kemudian sepertinya ini lain nih. Oh saya pengen nangkep dari hal yang tadi, bahwa ada apa? Institutional and regulatory perspektif yang pengukurannya berbeda, ya toh. Dia ada di sini nih. Nanti saya masukkan di sini, gitu. Ya, ini satu. Oke, terus kemudian mapping lagi. Saya cari argumen-argumennya kenapa. Berarti kan ada apa? Menunjukkan gap penelitian atau inkonsistensi pada hasil. Kira-kira penelitian yang kenapa kok penelitian di Cina itu misalnya berpengaruh positif gitu. Tapi kalau di penelitian di Indonesia ternyata pengaruhnya itu negatif. Ya berarti kan kita ada karakteristik yang harus kita bedah antara negara Cina dengan negara Indonesia. Atau kenapa kok suatu perkembangan penyakit gitu ya di suatu kota gitu ya itu lebih cepat, relatif lebih cepat daripada yang ada di kota yang lain. Berarti kita harus